Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awan-awan. JMSI per pagi ini menyambangi seorang luar biasanya Bapak. Siapa beliau? Beliau adalah Bang Aik yang hari-harinya ngurusi pajak sama terusnya Bapak untuk membangun Bapak lebih baik lagi. Seperti apa pembicaraan kita hari ini? Kita jemput. Selamat pagi Bang Aik. Selamat pagi Kiai Wawan. Kiai Wawan asik juga. Walaupun padat, tadi kami datang dengan masih rapat dengan para staf dan kabit kasih, dan hari ini kita berngobrol-ngobrol ria di channelnya JMSI. Resepnya apa biar tetap seger terus itu? Aduh, jadi buka-bukaan rahasia iya ini. Dong. Ya kita juga yang mudah-mudah kebahagiaan. Yang jelas hidup ini ngalir aja Mas, jalanin aja. Terus kalau kata Ustadz itu ya, dalam menjalani hidup ini laksanakan perintah, jauhi larangan. Sederhana sekali. Sesederhana itu kata beliau. Cukup jalankan perintahnya, jauhi larangan. Kayak luar biasa. Seperti judul lagu ya. Iya Bang. Bener. Saya sudah lama kepingin ngobrol-ngobrol dengan Bang. Kenapa? Di luar sana banyak animo masyarakat sebetulnya pajak dan retribusi kita itu buat apa sih? Akan gitu. Ada sebagian orang yang secara kesadaran sudah tumbuh. Mereka tanpa diminta sudah datang sendiri untuk bayar, ya, betul. Tapi masih juga banyak masyarakat kita yang belum sadar. Kalau itu kembali lagi kepada mereka. Nah hal ini boleh dong sebagai kepala badan diceritakan dulu untuk menjadi tambah wawasan bagi kita semua. Siap. Jadi begini Kiai Wawan, terima kasih kehadirannya di kantor Badan Pendapatan Daerah ini. Pertama mungkin saya mesti perkenalkan, sebelum tahun 2023 ini Bapenda ini namanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Nah mulai dari 2023 awal ini sesuai dengan perda kita terbaru, kita hanya berubah nama lah jadi Badan Pendapatan Daerah. Jadi lebih enak memang nyebutnya ya, lebih enak itu. Nah, sebagaimana kita ketahui keberadaan Bapenda ini kan sesuai dengan konsep otonomi daerah ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama sumber pendanaan belanja daerah ini kan itu ada 3 sumber itu Kiai Wawan. Yang pertama itu ada namanya sumber yang bersumber dari dana transfer pusat. Dana transfer pusat itu uang yang dikirim dari pusat untuk daerah itu terdiri dari ada namanya dana alokasi umum atau orang nyebut DAL, ada lagi DAK, dana alokasi khusus, ada juga dana insentif daerah. Nah, ada lagi di luar dana transfer itu yang kedua itu namanya dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Di dalamnya itu ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam dan seterusnya. Nah, yang ketiga sebagai pendanaan di daerah itu ada namanya pendapatan asli daerah. Nah, inilah yang sebenarnya Bapenda itu urusin pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini sekedar untuk apa ya, merepres pengetahuan kita. PAD kita ini dibagi menjadi 4. Ada satu namanya sektor pajak gitu. Ada yang kedua itu sektor retribusi. Yang ketiga itu ada sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat itu lain-lain PAD yang sah. Nah, biar agak komplit penjelasannya saya jelaskan satu persatu. Pajak daerah ini sesuai dengan kewenangan daerah, kita mengelola 11 jenis pajak daerah. 11 pajak daerah. Nah, retribusi kita ini mengelola 10 jenis retribusi daerah. Nah, yang ketiga itu pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Ini memang sumber PAD tapi dia tidak menggali dari masyarakat. Itu pengelolaan ke daerah yang dipisahkan ini adalah penyertaan modal kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pengelolaannya. Contoh misalnya kita menempatkan uang di Bank Lampung sebagai penyertaan modal. Nah, di setiap akhir tahun Bank Lampung itu nanti akan memberikan dividen namanya, bagi keuntungan. Nah, gitu juga yang penyertaan modal yang di koperasi, RSMW, penyertaan modal kita di Bank Syariah Tani,
itu ada hasilnya, ada dividen. Dividen itu menjadi PAD juga dan menjadi sumber pembiayaan juga. Yang terakhir itu adalah PAD ini adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalamnya itu contohnya adalah jasa giro, rekening dinas, jasa giro kas daerah kita. Jasa giro itu pengertiannya gini, jadi uang-uang dinas yang belum dibelanjakan, yang ngendap di bank itu, dia ada bunganya dalam bentuk jasa giro. Gitu juga duit pemerintah daerah yang ngendap di kas daerah itu belum dibelanjakan, ada jasa gironya juga. Ada juga jasa lain-lain pendapatan daerah sah itu misalnya hasil penjualan aset. Misalnya Pemda ini ada program lelang mobil kepada masyarakat umum. Nah, hasil penjualan aset itu masuk di dalam PAD juga. Ada juga pengembalian kerugian daerah. Misalnya ada temuan kerugian negara, misalnya gini, saya punya motor itu hilang dibegal orang. Saya harus tanggung jawab nih. Saya harus mengembalikan senilai harga motor itu misalnya 10 juta. Nah, pengembalian saya itu masuk kas daerah itu menjadi PAD juga. Gitu. Nah, itulah yang menjadi sumber pembiayaan daerah. Nah, terkait dengan Bapenda gitu Pak Benda, Bapenda ini sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, Bapenda itu hanya ngurusin 2 urusan, yaitu pajak sama retribusi. Pajak itu sebagaimana saya jelaskan di muka, itu kita mempunyai 11 kewenangan, tapi potensi yang ada di Tubaba ini kita punya cuma 9. 9 itu kalau bisa saya sebutkan dia ada pajak hotel, restoran, air tanah, pajak bumi bangunan, BPHTB dan seterusnya. Nah, potensi yang nggak ada tempat kita ini adalah pajak sarang burung walet. Itu kita nggak ada sarang burung waletnya, perkutut yang banyak, gitu. Tapi nggak boleh dipajakin burung walet. Terus sama pajak air mineral bukan logam, batuan mineral bukan logam. Jadi kita ini nggak ada gunung batu, jadi nggak ada. Jadi itu nggak ada kita. Ya, kalau retribusi seperti teman-teman lihat kayak di pasar-pasar itu ada salar, ada sewa toko, los, ada parkir di jalan umum, itu dia bayar retribusi. Ada 10 jenis, termasuk misalnya ada tempat-tempat hiburan, itu kita ada retribusinya. Gitu juga yang lain lah, misalnya kayak pokoknya ada 10, kayak pemakaian gedung olahraga, itu ada retribusi pemanfaatan aset. Jadi kira-kira gitu. Ini ada hal yang luar biasa menurut saya. Ada 2 hal pokok yang beliau kelola yang kemudian digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kemajuan Tulang Bang. Tidaknya. Oke, kita kembali lagi masih bersama dengan Bang Ai, manusia super dari Tulang Bang Barat yang kerjaannya setiap hari ngurusin retribusi dan pajak daerah. Kopi sudah tersedia Bang. Siap. Sambil kita santai kita boleh kopi dulu. Kata orang boleh pause ini. Biar tambah segar. Pertemanannya. Kopi asli itu Bapak. Asli itu Bapak. Sedap. Sebegitu hafalnya dengan apa yang menjadi potensinya tuh Bapak. Sehingga dalam mengelola itu saya lihat dengan penjelasan yang baru saja dengan sampaikan itu betul-betul bisa aplikatif gitu menurut saya. Saya punya kecurigaan. Karena gregetnya beda bangunnya gitu. Enggak lah. Tubaba ini adalah masa depan generasi-generasi setelah kita gitu. Jadi artinya Tubaba ini benar-benar menjadi tempat kita bernaung gitu. Masa depan kita itu sebenarnya kita gantungkan di Tubaba ini. Nah, dengan dasar itu sebenarnya kita ini mesti punya sesuatu yang kita sumbangkan untuk Tubaba ini. Sesuai dengan porsi masing-masing lah gitu. Kalau dia menjadi petanilah yang baik untuk Tubaba. Jadi kalau dia misalnya menjadi supir, dia menjadi supir yang baik di Tubaba. Ada kontribusinya. Sama kayak kami, pada saat kami pegawai ini, mungkin bahasanya terlalu klise ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita ini menjadi pegawai ataupun pejabat dari berbagai level Tubaba, kalau dia tidak bisa berbuat apa untuk Tubaba. Dia tidak ada sumbangan apapun untuk Tubaba. Baik itu sumbangan dalam bentuk pemikiran, fisik gitu kan. Minimal dia harus punya itu dulu gitu. Nah,
mungkin karena saya memang lahir dan dibesarkan Tubaba gitu, mungkin rasa memiliki saya mungkin agak lebih lah gitu kan. Karena sehari-hari kalau saya lewat di jalan lihat pembangunan Tubaba ini, jadi semakin menumbuhkan rasa memiliki saya gitu. Nah kebetulan ditempatkan di Bapenda ini memotivasi saya sebenarnya apa sih yang bisa diperbuat untuk Tubaba ini melalui dinas yang saya tempatin ini gitu, dengan tidak memberatkan masyarakat yang jelaskan misalnya. Ketahuan Gitu. beliau lahir di sini, besar di sini. Terus terakhirnya adalah sampai akhir menutup mata asik. Alasan tidak cinta. Sedang. Gitu. Nah, ini kan gini, ini kita kembali ke konteks. Ada beberapa hal yang menjadi sumber-sumber penghasilan daerah. Betul. Yang kembali dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, per tahun ini, Bang, boleh diberi bocorannya kita. Yeah. Targetnya apa sih untuk tahun? Jadi kalau kita ini begini ya, kita ini tugasnya adalah mengumpulkan pundi-pundi rupiah ini gitu, ditarik dari masyarakat sesuai dengan aturan yang memperbolehkannya. Terus bagaimana prosesnya itu bisa masuk ke kas daerah dengan meminimalisir kebocoran-kebocoran gitu. Nanti oleh dinas lain itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya itulah sebenarnya konsep APBD Pro Rakyat itu gitu loh. Nah di tahun ini kalau kita sekilas balik ya kayak tahun lalu, kita ini kecil ya. Kita ini pajak retribusi kita tahun lalu itu cuma 22 miliar kita. 22 miliar cuman tahun lalu. Dan itu tercapai sih. Kita sampai dapat duit itu sekitar 24 miliar atau setara sekitar 108%. Nah, 2023 ini kami mendapat ya semacam tantangan dari pimpinan, kenaikan kita harus di atas 20% misalnya. Dan tahun ini kita naik di 26%. Jadi target kita itu sekitar 28 miliar lebih gitu. Artinya dalam kapasitas kami sebagai organisasi yang mengelola pendapatan, itu yang bisa kami sumbangkan. Bagaimana kami mencapai target itu semaksimal mungkin dan syukur kalau dia bisa melampaui gitu. Itu yang jelas. Iya. Tetapi ketika kita merunut dengan apa yang menjadi tupoksi, kemudian kita merunut dengan apa yang menjadi potensi. Iya, betul. Nah, ada nggak sih Bang pemikiran di benak Abang dulu sebelum menjabat di PLT-nya Badan Pendapatan Daerah Tubaba, dan sekarang sudah bergerut langsung dan ikut berpusing-pusing ria, tapi masih bisa senyum. Karena urusan pajak ini biasanya kejar gitu ya. Mestinya Bapeda kita seperti apa Bang? Biar supaya survive itu apa yang Abang lakukan kiat-kiatnya? Keren ini, keren. Jadi begini sebenarnya, kemajuan Bapenda ini, kemajuan peningkatan pajak dan retribusi ini, dia tergantung dengan kemajuan suatu daerah. Karena teori dasarnya itu semakin maju suatu daerah, potensi pajak dan retribusinya pasti harus meningkat. Nah, gitu. Kalau daerahnya maju, potensinya tetap, berarti pengelolaannya yang kurang pas. Karena teorinya dia grafiknya itu mesti sejalan. Jadi semakin maju suatu daerah, pasti dia akan berdampak pada potensi pajak dan retribusinya naik. Nah, dalam pengelolaan Bapenda ini gitu, kalau pendapat saya, idealnya dia mesti ada 3 hal sebenarnya yang harus menjadi fokusnya Bapenda. Pertama, dia harus berorientasi kepada peningkatan pendapatan. Jadi petugas-petugas Bapenda itu dia harus jeli melihat potensi yang ada di lapangan gitu. Itu. Jadi orientasinya adalah orientasi peningkatan pendapatan. Itu satu. Kedua, selain orientasi peningkatan pendapatan, pegawai Bapenda itu atau pejabatnya itu harus orientasi kepada pelayanan. Karena itulah yang membedakan pemungutan pajak dengan pemungutan lain yang ilegal. Jadi kita nggak mau Bapenda ini tidak ada bedanya dengan pemalak-pemalak itu di lapangan itu gitu kan. Jangan sampai disamakan gitu. Jadi makanya dia harus berorientasi kepada pelayanan.
Jadi bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sehingga dalam membayar pajaknya itu dia sesuai aturan, dia mudah, terus akuntabel. Jadi angka yang kita sampaikan itu memang ada payung hukum yang mengaturnya, perhitungannya. Dia membayarkan tidak boleh ada lebih-lebihnya yang diselipkan kepada petugas kita, itu yang nggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, jauh lebih penting dari peningkatan dan pelayanan, pembayaran pajaknya ini dalam beberapa kesempatan saya selalu bicara, dia ada unsur pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Mengedukasi bahasa langitannya begitu. Jadi bagaimana Bapenda itu bisa menjadi lembaga yang memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, bahwa sebagai warga negara yang hidup di bumi yang bernama Indonesia itu, dia ada hak-hak dia. Dia berhak misalnya mendapatkan pelayanan yang bagus dari pemerintah, mendapatkan perlindungan dari negara gitu dan seterusnya. Tapi dia juga harus tahu, dia juga punya kewajiban bahwa roda pemerintahan ini akan bisa jalan kalau ada duit. Dari mana duit itu adalah salah satu, harus ada kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi. Jadi Bapenda itu mesti orientasinya itu. Nah, kalau Bapenda ini secara administrasi ya, ngukurnya sebenarnya sederhana. Pertama, ada namanya indikator kinerja utama. Nah, jadi indikator kinerja utama Bapenda ini adalah bagaimana pendapatan dari sektor pajak dan retribusi di tahun 2023 itu minimal 5% dari total pendapatan daerah. Nah, itu satu. Kalau kita melihat kondisi hari ini, PAD kita yang saya ceritakan tadi itu baru 28 miliar. Nah, sementara kalau saya melihat contekan, pendapatan APBD kita itu di angka 856 miliar. Mestinya. Nah, pendapatan di APBD kita. Nah, kalau 28 miliar itu dibandingkan dengan 856 miliar, kita itu masih di bawah 4% dari total pendapatan daerah. Nah, sementara kita ini harus minimal 5%. Sebagai penyumbang tadi. Iya, penyumbang ya. Jadi nyumbangnya itu minimal 5% dari total pendapatan daerah. Nah, Bapenda ini hitungannya targetnya itu masih di bawah gitu. Nah, ini yang menjadi PR kami gitu. Bagaimana pendapatan dari pajak retribusi ini bisa mencapai minimal 5%. Itu. Jadi ngukurnya itu sebenarnya kalau Bapenda itu sudah mampu mencapai 5%, dia masih masuk kategori standar, belum lebih. Dia harus di atas 5%. Nah, ini tantangan bagi Bapenda itu dari sisi indikator kinerja utamanya. Nah, sisi yang gampang diukur oleh masyarakat yang bisa menjadi target kinerja tahunan kita adalah yang saya ceritakan tadi, bagaimana angka 28 miliar itu bisa masuk ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kalau dia bisa masuk kas daerah senilai target itu, kita masih baru dapat rapot mencapai target. Gitu. Belum plus gitu. Jadi apa namanya? PR Bapenda itu dia harus melampaui itu. Kita sudah bicarakan panjang dan lebar terkait dengan Bapenda, dan hari ini saya ingin mendengar dari Abang coach untuk pagi ini. Untuk teman-teman semuanya, harapan kita ke depan kepada masyarakat Tubaba melalui seorang super. Siap, makasih ya. Jadi saya selaku pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah ini juga mewakili lah mungkin unsur pimpinan yang lain. Kita menggugah hati masyarakat Lombok Barat ini, kita menggugah kesadaran masyarakat kita bahwa pembangunan Tubaba ini tidak lepas dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan. Karena sekecil apapun jumlah pajak dan retribusi yang dibayarkan itu sangat berarti bagi pembangunan Tubaba. Intinya adalah, poinnya adalah Tubaba ini milik kita. Tempat kita berkarya, tempat kita meniti masa depan, dan tempat kita untuk mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita.
maju atau mundurnya Tubaba ini sangat tergantung dengan kepedulian kita sebagai masyarakat Lombok Barat. Luar biasa. Maju dan mundurnya Tubaba seperti satu konsep yang luar biasa yang kuat menopang yang lemah. Salam Tubaba. Salam Tubaba. Ketemu lagi dengan Bang Ai di episode berikutnya. Check it out.